Ya, mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Oktiva Warman, lalu rekan saya Muhammad Arya Daifullah dan Putra Rabai. Kami kelompok 2 itu memilih mengenai sistem informasi berbasis web untuk perniagaan atau marketplace. Nah, di sini kami membahas yaitu sistem informasi penjualan skincare berbasis web. Nah, untuk itu saya langsung saja yang pertama, untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan teknologi informasi pada masa globalisasi seperti sekarang ini mendorong semakin pesatnya penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua pihak. Nah, komputer merupakan salah satu alat teknologi yang berperan dalam penyajian informasi yang bisa diandalkan kemampuannya dalam memproses data secara cepat dan tepat. Nah, dengan dukungan sistem informasi berbasis web yang baik akan diperoleh manfaat berupa kemudahan dalam penyajian dan penyampaian informasi secara lebih akurat. Nah, serta untuk perawatan kulit wajah telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya para wanita. Namun saat ini banyak jika kita jumpai kaum pria juga membeli jasa perawatan skincare, mulai dari pembersihan wajah dengan scrub, facial, serta menggunakan lotion wajah hingga tubuh. Nah, ada banyak hal yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa tersebut. Misalnya jasa, produk, harga, layanan, gaya hidup, dan promosi. Nah, bisnis skincare sendiri di Indonesia saat ini sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dapat kita lihat dari banyaknya produk skincare yang ada di Indonesia. Akan tetapi, walaupun sudah berkembang pesat, bahkan memiliki beberapa cabang, masih banyak yang belum memiliki website resmi, sehingga dalam penyampaian informasi kepada para konsumen, masih banyak mengalami hambatan dan belum optimal. Nah, hambatan yang dialami diantaranya yaitu kurangnya informasi tentang produk skincare, yang ada pada sebuah usaha dan kurangnya informasi cara pemesanan produk skincare tersebut. Nah, dengan adanya aplikasi pelayanan skincare ini, diharapkan sebuah usaha dapat memberikan informasi yang lebih baik dan dapat membuat pelanggan merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan toko. Nah, untuk meningkatkan kemudahan pengaksesan informasi para konsumen, nah kami memilih dengan judul yaitu perancangan sistem informasi penjualan skincare berbasis web pada usaha organik Lombok. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, itu ada dua. Yang pertama, bagaimana usaha organik Lombok ini memberikan informasi penjualan produk skincare yang ada dan tersedia di toko. Yang kedua, bagaimana merancang media informasi penjualan skincare online berbasis online pada usaha skincare organik Lombok. Lalu terdapat juga tujuan khusus dari penelitian ini. Yang pertama, untuk melakukan analisis terhadap sistem informasi pada usaha skincare organik Lombok. Yang kedua, untuk membuat perancangan sistem informasi penjualan skincare agar dapat membantu menyampaikan informasi kepada para konsumen dari usaha organik Lombok. Dan yang ketiga, untuk memudahkan pemesanan produk-produk skincare pada usaha organik Lombok ini. Nah, ada pula manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama, membangun sistem informasi penjualan skincare berbasis web pada usaha organik Lombok guna memberikan solusi atas permasalahan yang ada pada usaha tersebut. Yang kedua, memberikan informasi produk dan kemudahan dalam pemesanan produk skincare organik Lombok. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Wuta. Kepada Lutat, silakan. Baiklah, selanjutnya keutamaan dan keunggulan penelitian. Keutamaan dan keunggulan dari penelitian ini terletak pada pertama, menemukan model sistem informasi untuk usaha skincare organik Lombok dan menghasilkan sistem informasi penjualan atau pemesanan skincare berbasis web pada usaha organik Lombok dengan baik dan mudah. Selanjutnya, temuan yang ditargetkan. Temuan yang ditargetkan dari penelitian ini adalah
menemukan model sistem informasi pemesanan produk-produk skincare organik Lombok. Selanjutnya, memberikan solusi permasalahan pada usaha skincare organik Lombok dan menghasilkan sistem informasi pemesanan produk-produk skincare organik Lombok dengan baik dan mudah. Selanjutnya, kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu. Penelitian ini sangat berkontribusi pada bidang keilmuan, terutama bidang ilmu manajemen pemasaran. Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan struktur yang memadai dalam mengukur pengaruh kepuasan konsumen dan juga dapat dijadikan acuan untuk riset mendatang. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi usaha dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan meningkatkan kepuasan konsumen, khususnya pada industri pada kecantikan, produk kecantikan. Peran yang ditargetkan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat terciptanya sebuah sistem informasi pelayanan kecantikan yang berbasis pada usaha skincare organik Lombok yang dapat membantu pihak industri dalam memberikan informasi yang baik kepada para konsumen sehingga usaha skincare organik Lombok dapat lebih baik dan berkembang lagi dalam memberikan informasi kemudahan pemesanan produk skincare. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Arya. Baiklah, bagian kedua yaitu tinjauan pustaka. Analisis kebutuhan dan perencanaan. Perawatan kulit wajah telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya para wanita. Namun saat ini banyak kita jumpai kaum pria juga memberi jasa perawatan untuk membersihkan wajah dengan scrub facial serta menggunakan lotion wajah hingga tubuh. Ada banyak hal yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa tersebut. Misalnya produk, harga, layanan, kelompok, preferensi, gaya hidup, dan promosi. Perawatan kulit wajah secara teratur penting untuk dilakukan, apalagi konsumen yang sering berada di rumah atau perkantoran. Selain menerapkan pola gaya hidup dengan melakukan perawatan di skincare yang bertujuan untuk memperindah diri, kita dapat mengimbanginya dengan olahraga teratur, menjaga pola makan, serta menghindari stres yang berlebihan agar kulit tetap sehat alami. Adapun konsep pemasarannya di antara lain, pertama fokus pada kebutuhan pelanggan, yang kedua memberikan kepuasan konsumen, yang ketiga manajemen pasaran terpadu, yang keempat mencapai tujuan organisasi atau usaha, yang kelima inovasi. Selanjutnya yang kedua itu manajemen pemasaran. Secara umum, manajemen pemasaran adalah kegiatan perencanaan tindakan, pengawasan dan evaluasi yang berhubungan dengan proses memperkenalkan produk atau jasa kepada khalayak luas atau konsumen. Sedangkan tujuan diadakannya manajemen ini ialah supaya banyak orang yang mengenal produk. Diharapkan pula mereka tertarik untuk membeli produk. Yang ketiga yaitu Decision Support System atau DSS. DSS ini adalah sistem yang terkomputerisasi, digunakan untuk pengambilan keputusan yang menyediakan dukungan informasi interaktif. Sistem model yang digunakan adalah analisis, database, penilaian dan pandangan pembuat keputusan, serta proses pemodelan berbasis komputer, guna mendukung pengambilan keputusan yang bersifat semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat yaitu multi-attribute decision making. Multi-attribute decision making yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang diskrit. Oleh karena itu, multi-attribute decision making biasanya digunakan untuk melakukan penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah yang terbatas. Terdapat beberapa metode yang dapat kita digunakan untuk menyelesaikan masalah multi-attribute decision making, diantaranya adalah TOPSIS atau Technique for Order, Preference by Similarity to Ideal Solution,
dan AHP, Analytic Hierarchy Process. Multiple Attribute Decision Making adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut yang pendekatannya subjektif, pendekatan objektif, dan pendekatan integrasi dengan subjektif dan objektif. Selanjutnya yaitu teknik for order preference by similarity to ideal solution, atau disingkat TOPSIS. TOPSIS ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang. Ide dasar dari metode ini adalah alternatif yang dipilih memiliki jarak dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. TOPSIS memperhatikan jarak solusi ideal positif, namun solusi ideal negatif dengan mengambil hubungan kedekatan menuju solusi ideal. Dengan melakukan perbandingan pada keduanya, urutan pilihan dapat ditentukan. Yang terakhir ada Analytical Hierarchy Process atau AHP. AHP menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. AHP merupakan fungsional dengan inputan sebuah persepsi manusia. Selain itu, dasar dari AHP adalah matriks pairwise compression atau matriks perbandingan berpasangan untuk menghasilkan bobot relatif antar kriteria maupun alternatif. Suatu kriteria akan dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan. Sekian, saya kembalikan ke Tifa. Baiklah, itulah penjelasan mengenai rancangan awal proposal kami, yaitu mengenai sistem informasi penjualan skincare berbasis web pada Organik Ngobok. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk rancangan awal ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.